Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hendaklah kita menyadari sebagai orang percaya, kita ini hidup di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, sebetulnya merupakan pengabdian kita kepada Tuhan. Saudara, bukankah hal ini merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mencari perhatian orang lain mungkin merupakan hal yang biasa dilakukan sebagian orang. Dan ada kalanya dilakukan oleh pada umumnya orang. Namun dengan maraknya pemakaian media sosial, maka kita dapat melihat bahwa mencari perhatian orang lain sudah menjadi mental zaman teknologi informasi ini. Ada yang mencari perhatian orang lain melalui kelebihannya. Tetapi ada juga yang mencari perhatian orang lain dengan sensasinya. Saudara, apakah orang Kristen dengan kekristenannya bisa mencari perhatian orang lain? Saudara, zaman ini merupakan zaman yang menarik, bukan? Karena orang menarik perhatian orang lain bisa dengan jalan hedonistik. Namun juga ada orang-orang yang menarik perhatian orang lain dengan cara-cara religius. Namun yang lebih mencengangkan kita, ada orang-orang yang menarik perhatian orang lain dengan jalan hedonis religius. Hidupnya hedonis, tetapi dianya religius. Atau sebaliknya. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada satu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang hari ini kita baca atau dengarkan adalah 2 peristiwa yang sifatnya kontradiktif. Mereka yang religius justru mencintai uang. Seorang yang sederhana justru mencintai Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, mari kita mewaspadai atas penggunaan kedok kekristenan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Saudara, ini adalah pengajaran Tuhan Yesus supaya kita sebagai orang Kristen berhati-hati dengan kebiasaan
daripada ahli-ahli Taurat. Yang sebetulnya memang nasihat untuk murid-murid Tuhan pada masa itu. Namun ini juga bisa menjadi sebuah peringatan bagi kita. Saudara, ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus, saudara, Alkitab mengatakan dia suka. Ini kata suka penting, saudara. Suka, senang. Senangnya apa, saudara? Berjalan-jalan memakai jubah panjang. Senang atau suka menerima penghormatan di pasar. Suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat. Suka di tempat terhormat dalam perjamuan. Saudara suka, senang, saudara. Saudara, tentu ini adalah bagian dari mencari perhatian orang lain dengan religiusitas. Karena pada zaman itu, saudara, orang-orang religius itu dianggap terhormat. Dan religiusitas itu dapat ditampakkan dengan tampilan, baik pakaian ataupun sikap-sikap yang menunjukkan dia seorang religius. Di antaranya berdoa. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Saudara, dikatakan mengelabui mata orang. Artinya apa, saudara? Artinya mereka sebetulnya hidupnya tidak seperti apa yang nampak. Itu yang Yesus katakan. Mereka menelan rumah janda-janda. Maksudnya adalah mereka mencari keuntungan lewat penampilan religius sehingga orang-orang yang sederhana yang percaya kepada mereka tipu untuk mendapatkan keuntungan materi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak segan-segan mengatakan kalimat seperti ini untuk orang-orang yang seperti ini. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, ini peringatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, kita diselamatkan memang bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan semata-mata anugerah Tuhan. Namun saudara, marilah kita jangan mempermainkan anugerah Tuhan itu. Anugerah itu terlalu mahal untuk kita permainkan. Saudara, kita harus mewaspadai supaya kita jangan masuk ke dalam pencobaan dengan memakai kedok kekristenan untuk mencari kepentingan diri kita sendiri dengan mengelabui mata orang-orang yang sederhana. Sehingga, saudara, kekristenan menjadi cemoohan orang lain karena kita pakai tidak pada tempatnya. Dan kita pada akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Dan jangan lupa, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, mari kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen untuk memuliakan Kristus, sehingga orang-orang lain mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Yang kedua, ingatlah Tuhan Yesus memperhatikan kita secara pribadi. Meskipun kita berada di tengah-tengah banyak orang. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, kisah ini
sangat menarik, bukan? Kisah ini sangat menyentuh hati kita, bukan? Saudara, dari sekian banyak orang kaya memberikan persembahan, sekian banyak. Namun saudara, Yesus tetap memperhatikan ada seorang janda yang memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan Tuhan Yesus mengomentari perbuatan janda ini. Dan saudara, Tuhan Yesus menghargai apa yang diberikan oleh janda ini. Saudara, seorang janda pada zaman itu adalah seorang yang helpless. Tidak ada yang membela dia. Karena biasanya yang membela seorang perempuan atau seorang istri adalah suaminya. Tetapi dia seorang janda. Memang tidak disebut apakah dia punya anak laki-laki. Namun kata janda ini sudah memberitahukan kepada kita, apalagi dia seorang yang miskin, maka tidak ada seorang pun yang memandang dia. Tetapi saudara, tidak dengan Tuhan Yesus. Saudara, dia, Tuhan Yesus, dia memperhatikan seorang janda yang miskin dengan persembahan yang kecil. Tetapi di mata Tuhan, apa yang diperbuat janda ini adalah berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini memberitahukan kepada kita, siapapun saudara dan saya, berapapun banyak orang yang mempunyai sumbangsi yang besar, saudara, Tuhan Yesus, dia peduli, dia memperhatikan hidup dan perilaku kita. Saudara, oleh karena itu saudara, mari kita melihat betapa berharganya kita di mata Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita belajar. Karena apapun yang kita lakukan, kita katakan, kita hidupi, Tuhan Yesus perhatikan. Mari kita lakukan sebaik-baiknya supaya Tuhan Yesus, dia senang melihat hidup kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Saudara, apapun pergumulan saudara, betapapun kita bukan orang signifikan di dalam dunia ini, tetapi engkau dan saya, orang yang diperhatikan secara pribadi detail oleh Tuhan Yesus. Mari kita menghargai hidup kita, karena kita menghargai anugerah Tuhan Yesus bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang berharga yang kami baca hari ini. Biarlah kami semakin mengasihi Engkau. Kami menyadari kami adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.